Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili. Channel ini khusus membahas soal dunia buku, dunia literasi, dan juga dunia tulis-menulis. Jadi bagi teman-teman yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru terkait dunia buku, dunia literasi, dan juga terkait dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili ini. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Selanjutnya, di kesempatan pada sore hari ini saya akan mereview sebuah buku karya dari Dr. Najib Kailani. Judulnya Pembunuh Singa Padang Pasir. Covernya seperti ini. Ini ditulis oleh salah seorang sastrawan besar dari Lebanon yang karya-karyanya sudah banyak bisa kita nikmati saat ini, dan ini adalah salah satunya. Judul aslinya adalah Qatilu Hamzah. Ia diterbitkan oleh penerbit bernama Penerbit Pustaka dan diterbitkan di tahun 1985 ya. Jadi aslinya buku ini diterbitkan cetakan pertama di tahun 1985. Cetakan pertamanya di Mesir, di Lebanon sana, ia terbit tahun 1971 dan di Indonesia diterbitkan tahun 1985. Sebuah buku yang menarik yang mengisahkan tentang proses terbunuhnya Sayyidina Hamzah, paman dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat terjadinya perang Uhud. Nah, di perang Uhud itu Sayyidina Hamzah, salah seorang panglima perang Islam yang menjadi singa padang pasir. Ia sangat ditakuti oleh kaum Quraisy. Ketika ia turun berlaga ikut dalam sebuah perang, kelompok musuh yang selalu menakut-nakuti umat Islam itu menjadi gentar bila berhadapan dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayangnya, ketika terjadi perang Uhud, Sayyidina Hamzah dibunuh secara diam-diam oleh salah seorang budak negro yang berasal dari Habsyah ya ini yang bernama Wahsy bin Harb. Nah, Wahsy bin Harb ini adalah salah seorang budak negro yang memang dipesan untuk membunuh Sayyidina Hamzah secara diam-diam. Keahlian daripada Wahsy bin Harb ini adalah ia memiliki keahlian dalam melontar dan melemparkan tombak. Tidak ada satupun korban yang bisa lolos dari lemparan tombaknya Wahsy bin Harb. Oleh karena itu, ia diminta oleh Hindun, salah seorang petinggi kaum Quraisy, istri dari Abu Sufyan, untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Karena saudara dan keluarga dari Hindun itu banyak yang tewas di tangan Sayyidina Hamzah di saat terjadinya perang Badar. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa di saat terjadinya perang Badar, umat Islam itu pasukannya sangat sedikit, tetapi bisa mengalahkan kaum Quraisy yang jumlah pasukannya lebih besar daripada umat Islam. Bahkan banyak petinggi-petinggi dari kaum Quraisy yang tewas di saat terjadinya perang Badar. Dan inilah kemudian yang menyebabkan banyak para petinggi Quraisy yang mengincar terbunuhnya Sayyidina Hamzah, termasuk dari Hindun dan juga Abu Sufyan serta beberapa petinggi kaum Quraisy yang mereka tidak rela dan memiliki dendam yang begitu tinggi terhadap Sayyidina Hamzah yang telah membunuh saudara-saudara mereka, yang telah membunuh keluarga-keluarga mereka. Nah, Wahsy bin Harb itu yang membunuh dari Sayyidina Hamzah di saat terjadinya perang Uhud. Di dalam buku ini yang dijelaskan di dalam buku ini, judul buku aslinya adalah Qatilu Hamzah. Itu sangat dramatis sekali ya, terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Jadi secara diam-diam Wahsy bin Harb mengintai dari Sayyidina Hamzah di saat terjadinya perang Uhud. Kemudian ketika sudah tampak peluang yang begitu besar untuk melemparkan tombak yang dimiliki oleh Wahsy, maka ia melemparnya kepada Hamzah. Dada Hamzah terkena dari tombak yang dilemparkan oleh Wahsy dan kemudian ia tewas.
di saat tewas itu tidak hanya berhenti sampai di sana, melainkan Hindun yang sudah meminta kepada Wahsy untuk membunuh secara diam-diam di dalam medan perang Uhud, membunuh Sayyidina Hamzah. Ia mendekati jenazah Hamzah dan membedah dada dari Sayyidina Hamzah, dikeluarkan segala isi yang ada di dalam perutnya, lalu kemudian hidungnya diiris, kupingnya dipotong sehingga tidak menjadi berbentuk sama sekali jenazah dari Sayyidina Hamzah. Jadi hidung diiris, kuping dipotong. Nah, ini membuat Sayyidina Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW begitu sangat berduka atas tewasnya Sayyidina Hamzah di saat terjadinya perang Uhud. Nah, ini kemudian tewasnya Sayyidina Hamzah ini yang terus-menerus menghantui dari Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb itu tidak tenang hidupnya. Ia merasa terus-menerus dikejar oleh sosok dari Sayyidina Hamzah. Pikiran dan perasaan dari Wahsy bin Harb selalu dikejar-kejar oleh ruh dari Sayyidina Hamzah. Kegalauan dan kegetiran yang dialami oleh Wahsy bin Harb ini kemudian membawa dia kemudian menjadi sosok yang begitu antipati terhadap Islam. Islam dianggap sebagai musuh yang sangat menyeramkan dan harus dihentikan penyebaran dakwahnya di tanah Jazirah Arab. Ia menghubungi beberapa petinggi-petinggi Quraisy agar mampu melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW beserta pasukan-pasukan Islamnya. Buku ini sangat menarik, mengisahkan bagaimana dakwah Islam disiarkan di Jazirah Arab dan bagaimana para petinggi Quraisy itu sangat menentang atas ajaran-ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad, terutama dalam soal penyebaran pelarangan dari minum khamar ya. Nah, di dalam Islam tentu meminum khamar itu sangat diharamkan dan itu sudah tertera sangat jelas di dalam nas Al-Quran. Kenapa orang-orang petinggi Quraisy itu tidak menginginkan dakwah Islam tersebar di Jazirah Arab? Ini dikarenakan akan mengganggu tatanan ekonomi yang sudah lama terbangun dan berdiri secara mapan, yang menguasai lumbung-lumbung perekonomian, sektor-sektor ekonomi yang sudah dikuasai oleh orang-orang petinggi Arab Quraisy. Nah, mereka tidak ingin dengan datangnya ajaran baru yang dibawa Muhammad dengan mengharamkan khamar, ini akan mengganggu proses bisnis yang sedang dan telah mereka bangun sudah sejak lama itu. Inilah yang kemudian membuat para petinggi Quraisy beserta Wahsy itu selalu menghalang-halangi tersebarnya ajaran Islam di Jazirah Arab. Meski demikian, meski selalu dihalang-halangi oleh petinggi Quraisy dan juga Wahsy beserta kelompok-kelompok petinggi Quraisy yang menginginkan Islam tidak tersebar secara begitu luas di Jazirah Arab, Islam tetap berjalan dan semakin meluas medan dakwahnya. Tidak hanya di Hijaz ya, yakni di Mekah dan di Madinah, melainkan juga sampai menyebar ke beberapa daerah Arab yang saat ini kita bisa saksikan sudah dipenuhi secara mayoritas oleh umat Islam. Bila kita menilik sejarah bagaimana penyebaran Islam di Jazirah Arab, kita akan mengetahui bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh Islam di masa Kanjeng Nabi Muhammad itu begitu bersemangat dan bersemangatkan jihad untuk menyebarkan Islam sampai ke tanah Jazirah Arab. Beberapa peperangan itu selalu terjadi dan di mana Nabi Muhammad selalu memimpin peperangan itu. Nah, tak jarang di dalam peperangan itu Nabi Muhammad juga menjadi seorang komandannya, tak jarang pula dia menjadi pasukannya. Jadi ada banyak hal yang dibahas di dalam buku ini yang mengisahkan tentang proses penyebaran Islam ke Jazirah Arab. Namun yang jelas di dalam buku ini mengisahkan salah seorang sosok pembunuh Hamzah, yakni Wahsy bin Harb tadi. Di sini juga dijelaskan bagaimana proses cinta kasih yang terjadi di antara Wahsy bin Harb dengan seorang budak juga yang ternyata dia juga pada akhirnya memeluk agama Islam, yakni Ablah
Ablah ini salah seorang budak perempuan yang kemudian ia masuk Islam secara diam-diam dan ikut kepada ajaran Muhammad dan turut juga hijrah ke Madinah. Kisah cinta antara Ablah dan Wahsy ini dibahas sangat panjang di dalam buku ini. Pada akhirnya Wahsy yang begitu tertutup pintu hatinya di dalam menerima ajaran-ajaran Islam akhirnya ditinggal oleh Ablah. Ablah hijrah ke Madinah mengikuti Muhammad dan umat Islam lainnya yang sudah lebih dulu ada di Madinah. Buku ini sangat menarik, terutama mengisahkan tentang bagaimana proses penyebaran Islam di Jazirah Arab, lalu bagaimana juga sosok dari seorang Wahsy bin Harb, salah seorang pembunuh Kanjeng Sayyidina Hamzah, paman dari Nabi Muhammad SAW. Ini buku yang sangat menarik ya, yang ini mengisahkan tentang Wahsy bin Harb. Di akhir cerita yang ada di dalam buku ini, Wahsy meskipun ia sudah masuk Islam, di akhir cerita ya, meskipun dia sudah masuk Islam, namun Nabi Muhammad tetap tidak tetap masih kecewa atas terbunuhnya atas terbunuhnya Sayyidina Hamzah, paman dari beliau. Buku ini sangat menarik dan saya rekomendasikan buat teman-teman untuk membaca buku ini. Sangat menarik. Ada sekitar berapa halaman ya? Ada sekitar 268 halaman yang ada di dalam buku ini yang mengisahkan tentang Wahsy bin Harb, kisah cintanya dengan Ablah, lalu bagaimana pencarian jati dirinya sehingga ia memeluk Islam, meskipun pada akhirnya ia kemudian semacam kayak diacuhkan oleh Kanjeng Nabi dikarenakan kekecewaan Kanjeng Nabi atas perilaku dari Wahsy bin Harb yang membunuh Sayyidina Hamzah secara diam-diam. Ini buku yang sangat menarik dan saya sarankan kepada teman-teman untuk membaca buku ini. Ada juga ya, saya sudah beri tanda di sini bagaimana proses perjanjian Hudaybiyah. Jadi ini yang sangat menarik, bagaimana sebuah perjanjian di antara kabilah-kabilah di tanah Arab bahwa masing-masing mereka tidak boleh saling menyerang apabila perjanjian itu sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak. Contohnya adalah ketika perjanjian Hudaybiyah itu sudah disahkan, maka Nabi Muhammad itu diperbolehkan untuk melakukan ibadah haji ke tanah Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad bersama umat Islam melakukan ibadah haji ke tanah Mekah dari Madinah datang ke Mekah, maka kelompok kabilah-kabilah Quraisy yang ada di sana selama kedatangan Nabi Muhammad ke Jazirah Arab, ke tanah Mekah, maka mereka harus naik ke atas gunung dan membiarkan, tidak mengganggu dan membuat Nabi Muhammad itu tenang beribadah bersama umat Islam lainnya. Ini memang larangan bagi mereka dari kaum-kaum Quraisy itu untuk melakukan gangguan terhadap pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ibadah haji itu sudah dilakukan sejak Islam itu belum datang. Jadi tradisi haji ini adalah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Arab pra-Islam. Ini yang sangat menarik, yang perlu juga diketahui oleh seluruh teman-teman penggiat literasi di seluruh tanah air, bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sudah ada dan menjadi tradisi dari kaum Arab pra-Islam. Nah, Nabi Muhammad menyempurnakan pelaksanaan ibadah, ritual ibadah haji itu dengan cara-cara yang Islami. Di sini sangat menarik ketika Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji ini dan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, banyak orang-orang Quraisy yang mereka naik ke atas gunung membiarkan umat Islam melaksanakan ibadah haji itu bergetar dan terharu mendengar panggilan azan yang dilantunkan oleh Bilal bin Rabah. Nah, gara-gara lantunan azan yang dilantunkan oleh Bilal bin Rabah itulah Khalid bin Walid yang awalnya dia sangat antipati terhadap Islam
ketika mendengar azan yang dilantunkan oleh Bilal bin Rabah, pada akhirnya ia memeluk Islam dan menjadi salah satu panglima Islam yang sangat disegani oleh lawan-lawannya. Buku ini berkisah tentang Wahsy bin Harb, salah seorang sosok budak negro yang membunuh Sayyidina Hamzah. Meskipun pada akhirnya ia memeluk Islam. Buku yang sangat menarik dan saya rekomendasikan buat teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pantau terus channel akun YouTube Muhammad Sofa Astazili ini karena ada banyak informasi menarik lainnya yang akan teman-teman dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.